beliau sudah sudah membuat lebih dari 40 karya tulis, mulai dari buku mulai dari buku, artikel, paper, itu juga mencakup banyak banget tema mulai dari seperti ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, tentang sholat, dan bahkan beliau juga pernah membuat sebuah buku tentang budaya yang judulnya tuh Pesona Budaya Sunda. Asik, ini keren. Diterbitkan penerbit oleh Publish tahun 2015. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat high quality banget ini materinya. Insya Allah juga related sama materi kita saat ini, metodologi penelitian kuantitatif. Oke? Insya Allah juga pemateri kita sudah bergabung di sini, Pak Dr. Abdurrahman Misno. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara siap, saya terdengar dengan jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Walaupun agak sedikit patah-patah. Ya, oke, terima kasih. Saya akan fokus di ini kebetulan saya pakai dua, yang satu pakai handphone, yang satu pakai laptop. Yang kamera saya agak kurang bagus di laptop, tapi nanti akan saya share dengan notebook saya. Alhamdulillah hari ini sangat sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat juga ya Pak nih, keren. Oke Pak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak untuk materinya. Baik, terima kasih. Saya akan izin share screen, ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulaikan. Saya awali dengan slide yang ini dulu. Oke, sebentar. Saya ada punya dua slide. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala azza wa jalla aidan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala ya rabbi wa ma aktub, qala uktubil qadara wa ma huwa kainun ilal abad, rawahu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan qala asar binal ulama qayyidul ilma bil kitab. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, al ilmu saydu, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduh, wa qayyid suyudaka bil khibali musiqah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah
ya yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sangat luar biasa sekali. I'm extremely happy today ya, because we will talk about the Islamic research ya. Sana bahas yata'allaq bi manhajul ilmiyah atau manhajul bahas fil Islam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga di T-Smart ini ya, sangat smart sekali, dan tentu saja double S, smart and soleh. Oke, yang kedua kepada seluruh mahasiswa di tentu saja di program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah, atau kita kenal dengan Institut Tazkiyah. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan berbicara tentang riset metodologi ya. Saya akan bawakan dua, sebenarnya ada dua slide di saya. Pertama terkait dengan how to motivate ourselves to write thesis ya. Bagaimana sih ya memotivasi diri kita untuk bersemangat dalam menulis tesis ya. I will namely with the art of Islamic research ya, saya menyebutnya dengan seni dalam meneliti ya, atau seni Islami dalam meneliti. Yes, we know that the research is not only about the pragmatism ya, research is art, and also research is part of our religion. Ya, ini yang paling penting buat kita, bahwa yang namanya menulis skripsi ya, kalau di luar negeri sebutnya tesis ya, tesis untuk degree, tesis untuk master, dan juga tesis untuk PhD. Kalau di Indonesia ya skripsi, kemudian tesis, master, kemudian doktoral itu adalah disertasi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana how to write our thesis ya, specifically in quantitative research. Tapi ada hal yang lebih penting, why ya? Kenapa? Karena orang Malaysia cakap nih ya, karena gitu ya, karena ya manajemen waktu, time management, dan juga self management, I think is more important for us ya. Ini juga hal yang penting. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu datanya sudah ada, kemampuannya tuh sudah bisa, tapi ketika menyelesaikan itu kurang pas waktunya, bahkan ada yang beberapa terlambat. Nah, ini karena salah satunya adalah karena time management dan juga motivasi yang kurang. Nah, tentu saja saya awal dengan sebuah motivasi bahwa kita semuanya tahu perguruan tinggi adalah tempat dalam pengembangan dari ilmu pengetahuan. And we know what difference between knowledge and science. Oke, nah cara, the method to develop the science ya, itu adalah riset. Ya, saya yakin teman-teman semua sudah mendapatkan the information about the knowledge. Tahu ya apa itu ilmiah, apa itu pengetahuan, dan apa itu ilmu. Kemudian ternyata hasil dari riset itu ya dia harus apa? Harus dipublikasikan. Tidak bisa hanya numpuk di lantai basementnya Tazkiyah, di library ya, di perpustakaan, di maktabah ya. Itu dia harus muncul ke dalam apa? Bentuk publikasi. Ya, sekarang sudah diwajibkan setiap mahasiswa itu untuk menulis jurnal ilmiah ya. Nanti bisa dalam bentuk proceeding, bisa dalam bentuk buku, monograf, ataupun textbook, dan juga skripsi, tesis, dan disertasi. Okay, the big question we will discuss today is how to publish, and also why to write our thesis. Nah, ini sangat penting sekali sebelum kita bicara tentang kuantitatif. Oke, nah ini sedikit motivasi tentang, oh ini bukannya ditutup semuanya ya. Insya Allah tahu semuanya tentang ini, motivasi untuk menulis dulu ya, penting tentang siapakah mereka, apakah Anda kenal dengan mereka ya, kemudian ini juga Anda kenal dengan mereka, ini lagi ya, siapa itu mereka. Jasad mereka itu sudah tiada, sudah lama pergi adanya, namun mahakarya mereka masih ada hingga kini. Bahkan ketika berabad-abad lamanya mereka itu mati menghadap ilahi.
Nah, ketika kita menulis skripsi ya sudah selayaknya ya nanti dalam mungkin 10 tahun yang akan datang kita datang lagi ke Sentul City, kemudian datang ke perpustakaan bawa anak, bahkan ada yang bawa cucu gitu ya. Wih, lama banget ya. Bawa anak nih, kakek apa cucu ya, anakku ini tesis, ini skripsi kakek dulu nih, ini skripsi nenek dulu, ini skripsi bapak nih dulu di sini. Wah, jadi sebuah kebanggaan gitu ya, walaupun ketika lihat buka skripsinya, ya ampun kok jelek banget ya gitu ya. Bukan jelek, maksudnya biasanya dengan tambahnya ilmu itu kita tahu ya ampun tulisan skripsi itu ternyata hanya sampai di sini saja gitu ya. Ketika masuk ke master, masuk ke PhD itu kita oh ternyata mungkin ketika level degree, levelnya di sarjana itu baru sampai di situ saja. Nah, berarti ya our thesis, skripsi kita itu adalah our inheritance, yaitu adalah warisan kita. Apalagi kalau dia itu dibaca ya, kalau itu dibaca kemudian dikembangkan dan juga diamalkan. Ini menjadi apa? Satu dari amal soleh kita. Apabila meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan nanti anak soleh yang mendoakan. Berarti tesis kita itu adalah atau skripsi kita adalah apa? Adalah bagaimana kita itu bisa memberikan kontribusi keilmuan khususnya in Islamic perspective ya, for to all in the world gitu ya. Oke. The big question also as-su'al yakni yata'allaq bi aina mauqifukum atau aina mauqifukum. Dimana ketika rahmat Allah begitu berlimpah ya, kemudian ketika kesehatan begitu berharga, ketika corona ini masih melanda terus berkurang, ketika gadget meracuni generasi kita, ketika juga sekolah tanpa penghuni sampai sekarang ini, ketika akhlak pelajar itu sudah mulai hilang, ketika beberapa hijab itu dilarang, tren di India, ketika agama itu dilecehkan, ketika karir itu ingin di puncak, ya, ketika kehidupan tak akan selamanya. What can we do? Ya, mada numkinuna au mada yumkinuna an naf'al, apa yang kita bisa lakukan? Oke, kun al-katibul islami, be a Islamic research or Islamic writer, ya, menjadi menulis bukan hanya dari sisi populer tapi juga tesis skripsi kita itu menjadi satu program kita, satu kontribusi kita untuk persada tentu saja ya. Oke, nah be Islamic writing, Islamic writing maknanya adalah, jadi teman-teman semuanya ini kok agak jauh ya temanya, bukan, justru saya ingin menekankan bahwa menulis skripsi itu harus diawali dengan hati ya. Maka menulis skripsi juga adalah menorehkan kalam ilahi dengan tinta imani dalam bingkai syariah suci. Dan kita jelas di tazkiyah ini salah satu dari elemen yang tidak bisa dihilangkan dan yang harus ada itu adalah landasan syariah ya, apalagi di ekonomi syariah, di akuntansi syariah pun juga menggunakan landasan syariah. Ini yang menurut saya sangat penting sekali, sehingga limada aktub. Ya, kenapa sih kita harus menulis skripsi? Ya, kenapa nulis? Ini biasanya lebih ya udah biar cepet jadi sarjana, jadi SE gitu ya, keren, ada gelarnya gitu. Atau mungkin jangan-jangan biar orang tua bangga, ya boleh aja sih, tapi jangan terus-terusan ke sana gitu ya. Nah, kenapa? Karena menulis itu adalah ibadah penting nih ya. Jadi saya nyebutnya itu dengan super motivation ya, motivasi besar kita untuk menulis skripsi itu lebih penting daripada teknisnya. Dalam artian itu, teknis itu kita bisa pelajari, bisa baca buku, kita bisa bimbingan dengan dosen pembimbing gitu ya, dan teman-teman juga sangat mungkin untuk bimbingan bimteknya, bimbingan teknis. Tapi motivasi dari diri kita bahwa menulis skripsi itu adalah bagian dari keimanan, itu yang sangat-sangat penting ya. Kenapa? Dan jangan lupa
tulisan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Tadi di Al-Baqarah 79. Kemudian juga ternyata ya yang namanya skripsi atau tesis itu menjadi apa? Media amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-110 ya. Misalnya terkait dengan kemarin ada riset terbaru terkait dengan ekonomi dan akuntansi itu, akuntansi syariah, dia ini riset hasil PhD ya, riset doktoral sehingga ya keilmiahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata laporan keuangan di perbankan syariah ya itu lebih hanya mengedepankan nilai, volume, ya kemudian keuntungan, ya sementara syariah Islamic values itu tidak dikedepankan dalam dalam konteks laporan keuangan. Kemudian misalnya di ekonomi syariah ya kita lihat sekarang bagaimana mekanisme pasar yang terganggu nih ya dengan adanya atau dengan munculnya fenomena minyak goreng yang tadinya dibatasi harganya ditetapkan rendah kemudian menjadi langka kemudian sekarang melimpah tapi dengan harga yang lebih mahal is a fenomena ya ini adalah satu fenomena yang harus dicari apa yang salahnya yang mana nih gitu ya. Oke, jika demikian adanya maka aktivitas menulis kita haruslah didasarkan kepada spiritual Islam yaitu meninggikan panji-panji Islam. Nah, oke, mudah-mudahan ini cukup jelas ya. And Anna samaiha ya, I name it with fardu menulis. Nah ini ya, ini paling penting nih buat mahasiswa nih. Kalau mau nulis skripsi itu ya ini dulu ya. Menulis adalah bagian dari ibadah, mengajak kepada yang ma'ruf dengan tulisan, dengan skripsi kita, mencegah kemungkaran dengan tulisan, membantah Islamofobia, kemudian juga membawa kita ke surga ya, kemudian juga menjadi teman sejati hingga mati ya. Dan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata menulis skripsi itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Jadi ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang dicintai Allah. Kalau kita menulis skripsi lillahi azza wa jalla, maka itu adalah bagian dari ibadah. Ya, menulis adalah ibadah. Ya, menulis juga mengajak kepada yang ma'ruf. Dikatakan dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya, kemudian juga di riwayat Muslim dikatakan man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu ya. Kemudian la yang kusudzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu la yang kusudzalika min asamihim syai'an. Oke, ini adalah introduction bagi kita untuk bagaimana kita itu memiliki semangat yang tinggi dalam menuliskan skripsi. Tadi di Ali Imran ayat ke-110 juga dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi kalau sekarang lagi ramai ini tentang sudah sering sebenarnya ya investasi bodong, kripto dan lain sebagainya, ya maka ini kita ngomong loh, harusnya kita punya tanggung jawab sebagai insan akademi itu kepada masyarakat gitu ya, bahwa kita ini adalah seorang muslim yang harus kalau itu kemungkaran ya kita lawan. Sekarang misalnya kripto lagi ramai nih ya, MUI sudah mengharamkan, tapi kok banyak ya orang yang ikut kripto. Nah, ini tentu saja jadi permasalahan ya. Nah, dalilnya juga jelas juga dalam hadis riwayat Muslim dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati aw fa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ya, kalau kita lihat kemungkaran adanya ihtikar penimbunan, kita melihat kemungkaran adanya riba yang merajalela, adanya investasi yang tidak sebenarnya, maka jangan tinggal diam, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai agent of
objek tentu saja. Oke, membantah Islamofobia ini juga penting ya. Selama ini masih banyak orang menganggap bahwasanya ekonomi itu ya ekonomi syariah itu ya cuman tren, ikut-ikutan gitu ya. Padahal jelas sekali ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khaili turhibuna bihim aduwallahi wa aduwakum. Jadi skripsi kita itu harus betul-betul membawa kepada nilai-nilai Islam, membawa kepada dakwah Islam, sehingga kemudian kita akan dibawa ya skripsi kita itu menjadi amal soleh kita. Nah, tentu saja dengan itu diharapkan nanti kita akan masuk ke dalam surga bersama skripsi kita. Keren banget kan ya? Iya masa ya kena mandakhala masjidana hadza liyata'allama khara liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laysa lah. Wah, jadi kita masuk surga. Kenapa? Karena deskripsi kita tuh membawa kebaikan. Nanti deskripsinya mungkin ya ada lah di perpustakaan, ada yang dalam bentuk digital, ada juga nanti dalam bentuknya jurnal. Nah, jurnal itu dibaca oleh banyak orang. Nah, ini motivasi yang sangat penting. Dan tadi ada teman sejati hingga mati, ya tadi sudah disebutkan di awal, gitu ya, bahwa skripsi kita itu akan menjadi Skripsi kita itu akan menjadi amal soleh kita. Ya, kalau itu baik, apalagi tentang ekonomi, syariah, perbankan, asuransi, microfinance, pemberdayaan, empowering, SDGs, ya, Islamic tourism, halal hospital, halal airport, halal lifestyle, gitu ya. Semuanya itu menjadi teman sejati hingga mati. Oke, intisarinya kita bicara tentang meluruskan niat dalam menulis skripsi lillahi azza wa jalla, menikmati proses penulisan fillahi azza wa jalla, kemudian juga fokus tujuan menulis karena ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga is hobby or career, and also for the super or super eternity and mission of dakwah. Oke, ini first sekali dari saya terkait dengan penulisan how to write our thesis. Nah, karena menulis tesis itu dia perlu adanya semacam yang disebut dengan research methodology. So I will talk about the quantitative research methodology. Nah, kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu terkait dengan penelitian kuantitatif. Actually, I'm expert in qualitative. Why? Because my background education in syariah. Kebetulan saya juga ya tadi dari 2008 betul di Tazkiyah ya, jadi sudah cukup lama. Kemarin terakhir 2018 gitu ya. Nah, akhirnya kemudian saya fokus di beberapa pembahasan, terutama di kualitatif. Tapi tidak ada masalah. Kenapa? Karena baik itu penelitian kualitatif ataupun kuantitatif itu sebenarnya kembali kepada objek, ya, objek dari dari penelitian yang akan kita lakukan itu, gitu ya. Sehingga ya kok ininya ini sih ke kualitatif, atau mungkin saya sebenarnya ke kualitatif. Nggak masalah, it's not problem, it's just method. Maksudnya ya metode itu biasanya akan ditentukan oleh objeknya. Nah, hari ini ya saya berikan amanah untuk kuantitatif ya, padahal saya sebenarnya expertnya itu di kualitatif, karena memang the positivism paradigm is very monopoly, ya, or I think is very famous in the world and the university, ya, karena memang kesannya ya saya menginikan kesan dari ekonomi itu ya kuantitatif gitu ya, yang kualitatif bahkan masih muncul. Kualitatif itu tidak ilmiah gitu ya, tapi ya it's not problem kalau di level degree itu biasanya ya kuantitatif ya, karena mungkin lebih jelas, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun di kualitatif juga sangat mungkin juga. Misalnya begini, saya sedikit bicara tentang paradigm ya. Saya bicara tentang paradigm atau paradigma. Kenapa? Karena seolah-olah itu tadi yang kualitatif itu tidak ilmiah gitu ya. Kemudian juga kualitatif itu seolah-olah itu
sulit, susah waktunya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini padahal ya justru kalau penelitian itu akan disesuaikan dengan apa? Dengan objeknya. Ya, kalau skripsi kita ternyata objeknya misalnya saya pengen tahu tentang makosid indeks misalnya. Wah, itu kuantitatif ya. Tapi saya ingin tahu tentang sebenarnya merubah emas itu kayak gimana sih dalam Islam, atau mungkin mekanisme pasar itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kemudian karena tadi saya bilang dari paradigma positivisme itu sangat mendominasi gitu ya, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan kuantitatif dengan paradigma positivisme ya dari Auguste Comte itu kemudian yang menjadi apa? Yang menjadi dominasi di dunia ilmiah. Nah ini ya nggak apa-apa sebagai satu wawasan atau sakofa terkait dengan kuantitatif atau kualitatif, bahwa kuantitatif atau kualitatif pilihannya itu adalah ditentukan oleh objek penelitian kita. Kita mau meneliti apa gitu ya? Kalau mau menelitinya tentang bagaimana misalnya ekonomi syariah ya dalam konteks modern, ya nggak bisa pakai kuantitatif gitu. Tapi kalau hanya melihat dari mungkin regresi ya, pengaruh, mungkin pakai PRS ya PLS, kemudian pakai SEM gitu ya oke kuantitatif. Tapi kemudian ketika dia ingin menggunakan, misalnya saya menggunakan istilah ISR ya Islamic Research Method gitu ya, maka ya dia mau nggak mau harus kualitatif. So tak ada masalah, is not problem, no hal gitu ya. Apakah kuantitatif atau kualitatif? Kalau mahasiswa ya harus bisa dua-duanya. Bahkan nanti kalau di master dengan PhD dia harus menggunakan mixed method. Tapi ya memang di degree di sarjana ini matang dulu lah. Oke, kuantitatif dulu. Nanti kalau sudah F2 bisa ke kualitatif. Atau mungkin yang S1 mau tetap kualitatif juga nggak ada masalah juga karena lagi-lagi objeknya. Oke, saya akan awali ya karena salah satu dari karakter saya selalu mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kuantitatif di surat Maryam ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala aidan wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Ya, kemudian juga sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyami ilallahi siyamu Dawuda wa ahabba salati ilallahi salatu Dawuda alaihi salam, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa qala aidan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajul abdu faqad kamala nisfuddin fal yattaqillaha fi nisfid baqi. Ya, baik. Mungkin teman-teman ada yang heran gitu ya, tapi harusnya nggak heran, namanya juga di Tazkiyah gitu kan ya. Ya jangan heran, semua ilmu itu pasti ada ayatnya. Di sini dikatakan laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ya, remember that the quantitative itu selalunya dengan numbers, dengan angka, dengan skala nominal ataupun ordinal, sehingga ahsohum wa addahum ada is sangat kuantitatif ya. Kemudian juga di surat As-Saffat juga 147 itu wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Di sana ada kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah, ada mi'ata alfin au yazidun. Oh, ini kan angka ya, sangat-sangat kuantitatif. Demikian juga ini ada keyword dari hadis ini, ada pertengahan malam, ya ada nisful lail, kemudian juga ada sulusul lail, sepertiga malam, ada sudus, ya ada sepertiga atau seperempat malam. Wah ini sudah pakai angka-angka, kayaknya ada maksain dikit ya? Enggak, bukan maksain. Memang ini faktanya gitu ya, faktanya bahwa dalam Islam juga tidak menghilangkan angka. Bahkan salah satu dari motivasi kita nih, kalau yang biasanya alhamdulillah beberapa mahasiswa itu ada yang bahkan ada mahasiswa saya di muamalah itu ada yang nikah sebelum
selesai kuliah gitu ya, ada yang kuliah langsung nikah gitu ya. Anak saya sudah kemarin wisuda juga langsung dilamar juga pas hari itu juga. Langsung nikah insya Allah bulan Mei ini. Nah ini menjadi hal yang benar dikatakan apa? Kalau orang sudah menikah itu idza tazawwajal abdu ya faqad kammala nisfuddin. Jadi kalau orang itu sudah menikah dia sudah sempurna separuh agamanya. Separuhnya lagi pakai apa? Falyattaqillah fi nisfil baqi. Ya, maka sempurnakan dengan bertakwa kepada Allah di separuhnya lagi. Nah, ini ya berarti ketika bicara tentang kuantitatif ya, bicara tentang kuantitatif nih teman-teman semuanya. Baik. Nah, ketika bicara tentang kuantitatif, tentu saja sebelum kita menulis skripsi atau tesis, yang menjadi masalah utama itu adalah the problem atau permasalahan. Kita udah tahu apa itu masalah. Ya, masalah itu adalah gap antara teori dengan implementasi. Ya, jadi masalahnya itu apa? Nah, tadi saya sebut dengan masalah, objek itu dia akan menentukan dari metode yang digunakan. Ya, nah ketika masalah itu sudah kita identifikasi, sudah kita temukan, maka baru kita menentukan riset metodologinya, metode penelitiannya, apakah menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau mix method atau metode campuran. Nah ini penting. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ada masalah sudah teridentifikasi, kemudian dari masalah itu sudah ditemukan nih, baru nanti kita cari apa metodenya ya. Metodenya kebetulan hari ini lebih ke kuantitatif ya, nanti ada kualitatif dan juga mix method. Dan ingat teman-teman juga sudah harus belajar bahwa yang namanya metode kuantitatif atau kualitatif itu sebenarnya lebih kepada the kind of the type of data ya, jenis data ya. Kalau paradigmanya kuantitatif itu adalah positivisme atau positivistik, sementara kualitatif itu adalah post positivisme ya. Nah kemudian kalau dalam kuantitatif tentu saja masalahnya itu nanti akan dikuantifikasi ya. Permasalahan kuantitatif yang tentunya nanti sebuah kebenaran itu akan diukur dari angka dan pengukuran ya. Jadi ada ukurannya, ini bedanya antara kualitatif dengan kuantitatif. Oke. Yang berikutnya ya, ketika bicara tentang kuantitatif ya, kita ambil dari KBBI misalnya 10.25 ya. Sekarang jam berapa sekarang? Kita lihat. Masih berapa menit lagi waktunya? Oke, kita sambil lanjut lagi ya. Saya nggak bisa ngelihat ini nih waktu nih. Ya, sekarang jam 10.05. Oke, masih sekitar 20 menit ya. Mudah-mudahan nanti kekejar nih, masih ada sekitar 20 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita bicara tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama harus kita tahu itu tentang apa sih metode kuantitatif itu ya. Yang namanya kuantitatif itu adalah berdasarkan jumlah atau banyaknya ya, berdasarkan bagian dari energi yang tidak dapat dibagi. Itu bahasa kuantitatif. Nah, secara istilah atau terminologi yang namanya kuantitatif itu adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Ya, ini saya ambil dari Kasiram ya, menyebutkan tentang kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian yang kedua juga bahwa penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Nah, ini biasanya kuantitatif itu terkait dengan regresi, terkait dengan korelasi, terkait juga dengan nanti ada efektivitas ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya ambil satu saja dari Emsir ya, atau Sugiono yang lebih cukup populer. Sugiono mengatakan bahwa yang disebut dengan metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme ya digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, berarti ini yang disebut dengan kuantitatif ya. Oke, paradigmanya ini penting nih ya. Kenapa positivisme itu mendominasi dunia ilmu pengetahuan? Ya karena salah satunya adalah karena kebenaran ya menurut Western paradigma Barat itu adalah sesuatu yang bisa dirasa oleh panca indera, kemudian bisa juga terbukti dengan apa? Observasi dan dengan angka. Ya sehingga tokohnya di sini ada Auguste Comte ya, tahun 1798 ya, yang berbicara tentang the philosophy of positive ya. Jadi bagaimana positivisme ini artinya adalah kebenaran yang diukur dengan angka gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kebenaran itu ya bukan hanya dengan angka. Nah, ciri berpikir dari manusia itu menurut Auguste Comte adalah teologis, kemudian metafisik dan positif. Nah, di sini salah satu dari kelemahan dalam paradigma positivisme ya nanti adalah dia tidak menempatkan agama atau wahyu atau teks dalam ranah ilmiah, sehingga menurut mereka nih jadi kita sebut dengan evolusi perubahan manusia, pemikirannya ya bukan evolusinya, itu adalah apa? Adalah teologi. Nah, menurut positivisme ini teologi itu ketinggalan zaman ya. Ketinggalan zaman kenapa? Karena mereka tuh masih percaya dengan dewa-dewa, percaya dengan ya yang apa prima causa gitu, itu dianggap sudah nggak ini, termasuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga menurut mereka itu udah nggak masuk tuh. Kemudian tingkatan metafisik ya, metafisik itu mungkin lebih tinggi lagi gitu ya, tapi kemudian ujungnya adalah tingkat positif. Nah, ini sudah meninggalkan agama, nanti disebut dengan apa? Ateis. Kalau kita adalah teisme, artinya kepercayaan kepada Tuhan. Kalau mereka itu adalah ateis. Kenapa? Karena mereka menghilangkan ya semua hal ya tentang agama itu dalam ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bahwa misalnya Galileo misalnya, dia itu dihukum mati gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuannya itu tidak sama dengan doktrin gereja gitu ya. Nah, ini ternyata ya munculnya kita tahu dari peradaban yang awalnya itu memang sudah ketinggalan zaman ya dalam arti ideologinya, agamanya, sehingga kemudian muncullah udah kalau begini udahlah agama itu di gereja saja. Nah, akhirnya ke bawah agama itu di masjid saja dan tidak ada ruang bagi agama, bagi Tuhan, bagi ilmu pengetahuan untuk di di ilmu pengetahuan. Jadi positivisme ini dia tidak ada agama di ilmu pengetahuan. Sebaliknya nanti di dunia Islam ya, mereka yang berkutat dengan ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, mungkin ada ilmu tasawuf gitu. Mereka tidak membawa ilmu pengetahuan ke ranah agama, sehingga kemudian muncullah antara paradigma barat dengan menghilangkan agama dalam ilmu pengetahuan, dengan paradigma timur yang apa? Yang menghilangkan ilmu pengetahuan dalam agama. Ya udahlah, agama ya nggak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan, agama udahlah ibadah saja dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang memunculkan paradigma positivisme ya dengan berdasarkan kepada mekanisme metode ilmiah, sehingga jangan terjebak nih teman-teman semuanya. Saya yakin level mahasiswa di Taskia ini kan lebih tinggi gitu ya, sehingga jangan terjebak kepada kalau kualitatif berarti nggak ilmiah dong. Ya berarti nanti apa Anda berani mengatakan Al-Quran tidak ilmiah gitu kan? Tidak gitu ya. Al-Quran itu ya sangat kualitatif gitu ya, sangat kualitatif. Kok yang kualitatif itu tidak ilmiah, yang ilmiah itu hanya yang kuantitatif. Wah, ini kita bisa nanti bisa debat nih, mungkin ada dosen di tempat lain atau apa yang mengatakan yang ilmiah itu ya kuantitatif, kalau ilmiah itu tidak kuantitatif. Kita tantang saja, Anda bisa mengatakan Al-Quran atau hadis itu tidak ilmiah? Tentu tidak. Oke, dari paradigma ini kemudian muncullah apa yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi dari kuantitatif itu adalah objek materi
sebagai kajian ilmu yang hanya meneliti objek dunia empiris. Nah, ini ya Kang Jayadi nih. Jadi apa? Positivisme itu dia memang hanya menguji, hanya meneliti yang sifatnya itu empiris, yang nyata, yang ada, yang kelihatan. Malaikat nggak kelihatan, jin tidak kelihatan, agama, wahyu Allah Subhanahu wa taala apalagi tidak kelihatan. Itu ya dianggap tidak ilmiah, yaitu ontologinya. Jadi basic ontologi itu udah berbeda tuh. Ya, jadi mereka terjebak kepada sesuatu yang empiris, yang kelihatan dan yang terbukti dengan angka. Yang kedua, epistemologinya, metode yang ditempuh itu adalah memperoleh kebenaran pengetahuan yang koheren dan konsisten. Nah, ini agak sedikit berbahaya sebenarnya ketika kita mengatakan misalnya ada orang yang bermaksiat gitu ya, tapi kemudian kita nggak tahu, bahkan dalam Islam kita tidak boleh mengatakan, weh ahlu maksiat, weh ahlu neraka, nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu bisa berubah. Dulu mungkin masa lalunya itu hitam kelam gitu ya, tapi bisa jadi di tengah jalan dia akan bertobat kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu banyak sekali kisah tentang pembunuh 99 nyawa gitu ya. Dia membunuh udah 99, bahkan nambah satu lagi, yaitu apa, pendetanya. Ya, pendetanya itu dibunuh karena bilang, pendeta saya sudah membunuh 99 nih gitu ya. Bisa nggak saya tobat? Oh, udah nggak bisa gitu ya. Nah, udah 99 udah kamu masuk neraka. Ya udah sekalian pendetanya dibunuh gitu ya. Jadi 100 orang yang dibunuh. Nah, padahal ketika dia sudah memang mau bertobat, kemudian dia ketemu dengan orangnya itu, suruh hijrah, dan ketika hijrah itu ternyata dia meninggal dunia di jalan, malaikat sampai mengukur jaraknya ternyata lebih dekat kepada tempat hijrahnya dan dia masuk surga. Ya, bahkan kita tahu juga dalam Islam itu seorang WTS ya, mohon maaf, seorang pelacur itu ya dia kan sudah banyak maksiat, tapi hanya dia memberikan minum seekor anjing gitu ya, dia bisa masuk surga. Tapi banyak juga nih ustadz, ustazah, kiai, ajengan, ya mungkin juga dosen, mudah-mudahan enggak ya sampai ya, yang mereka pinter agama tapi justru mereka masuk neraka. Banyak banget, bahkan menjadi ancaman gitu ya. Dikatakan itu kalau di Al-Baqarah dikatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi konsistensi kemudian juga koheren, ada hubungan itu dalam dunia itu dia bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, aksiologinya ini yang paling penting. Sistem nilai suatu ilmu secara filosofis kuantitatif menjunjung tinggi nilai keilmuan yang objektif, yang berlaku secara umum dan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya spesifik. Ya, padahal sebuah kebenaran itu sangat mungkin dia multi kebenaran. Dalam artian itu kebenaran yang sifatnya itu riset, penelitian itu sangat mungkin. Ya, kalau kuantitatif itu 1 tambah 1 ya 2. Ya, tapi kalau kualitatif 1 tambah 1 berapa? Ya bisa 3. Ya bisa 3. Kenapa? Karena laki-laki dengan perempuan menikah ya tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 gitu ya. Nah itu, atau mungkin bisa dikatakan atau lebih logisnya adalah 2 itu bukan hanya 1 tambah 1, ya kan? 2 itu bukan hanya 1 tambah 1, tapi 2 itu bisa berapa? 3 dikurangi 1. Ya 4 dikurangi 2. Itu cara berpikirnya. Oke. Nah, ketika bicara tentang paradigma saya tidak terlalu banyak, waktu kita tinggal sekitar 10 menit. Tapi ini menurut saya penting gitu ya, walaupun di level degree, di sarjana ini juga harus tahu, oh, paradigma saya itu berarti selama ini salah. Kenapa? Karena seolah-olah yang ilmiah itu adalah yang terukur, yang kuantitatif. Seolah-olah itu penelitian agama. Makanya nih, nanti teman-teman semua mungkin insya Allah sudah banyak dapat dari dosen tentang ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu kalau menurut Barat itu ya bukan ilmu gitu ya. Kenapa? Karena sumbernya itu dari wahyu. Padahal mereka tidak percaya dengan adanya wahyu. Sehingga kemudian mereka mengatakan, oh, ekonomi syariah itu dia hanya etika, hanya moral etik. Ya, jadi hanya sebagai adab, sebagai etika, sebagai norma dalam ekonomi. Padahal faktanya jelas sekali, ekonomi syariah itu memberikan panduan tidak hanya teoritis tapi juga praktis. Satu saya bacakan di sini dari Denzin and Lincoln, ya, dia mengatakan bahwa paradigma itu adalah basic belief system or worldview that guide to the
investigator not only in choice of method but in ontology and epistemology fundamental ways, ya, sebagai sistem keyakinan dasar yang memandang dunia, membimbing peneliti tidak hanya memilih metode tepat, ya, tetapi juga cara fundamental bersifat ontologis dan epistemologis. Jadi maksudnya semuanya, kalau kita seorang muslim maka harus memiliki paradigma Islam. Paradigma Islam inilah yang nanti akan mengantarkan kepada kepada penelitian yang Islami, ya. Seperti kemarin misalnya ketika bicara tentang penelitian misalnya, oh ternyata hasilnya itu seperti ini, atau jangan sampai juga nih, ini yang terjadi banyak gitu ya, ekonomi syariah itu dia hanya sebagai objek penelitian, ya, bahkan hanya sebagai realitas sosial tanpa menggunakan metode. Nah ini walaupun saya bicara tentang kuantitatif, tapi bolehlah mengkritik kuantitatif gitu ya. Jadi kritik bahkan juga konstruktif. Jadi mana nih ya kita sebut dengan cendekiawan muslim yang mengembangkan dari kuantitatif yang Islami. Oh, Pak, memang ada kuantitatif Islami? Ya ada lah. Ya misalnya Mehmet Sutai, beliau mengembangkan tentang Maqasid Index, ya. Kemudian juga ada Pak Ascarya, insya Allah teman-teman di Tazkiyah udah kenal semuanya Pak Ascarya. Beliau peneliti senior di BI, beliau juga menulis merumuskan tentang Maqasid Index, ya, terutama nanti di kinerja perbankan syariah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada Pak Dr. Firdaus, ya, luar biasa sekali di pasca sarjananya, ya. Beliau juga membuat maslahah performa, ya. Ada peningkatan terus sehingga oh ini loh yang kuantitatif Islami gitu ya. Jadi bukan hanya dari statistik, regresi dan sebagainya yang dia tidak mengenal nilai. Kenapa? Lagi-lagi kuantitatif atau positivisme ini dia menyebut dengan ilmu is free of values. Ilmu itu bebas nilai. Ya padahal kita tahu ilmu itu ya harus berpihak kepada nilai-nilai apa? Nilai-nilai ilahiyah. Wah, kalau terlalu tinggi mungkin nanti boleh kita diskusi gitu ya. Boleh kita diskusi terkait dengan ini. Oke, masih ada sekitar 12, tadi 25, berarti sisa 7 menit lagi ya di jam saya. Oke. Nah, ini ontologi epistemologi ini sangat penting sekali. Nanti teman-teman bisa kritis terkait dengan landasan ini. Nah, ini positivisme itu ya, jadi dia melihat dari sisi realita terpisah, independen, eliminasi dan juga totalitas. Nanti epistemologinya itu adalah koherensi, korespondensi, generalisasi dan nomotetik, ya. Aksiologinya ini dia bebas nilai dan objektif, ya, serta kemanfaatan. Misalnya nih teman-teman di biologi misalnya, mereka mau meneliti tentang pertumbuhan dari misalnya dia uji coba eksperimen, ya, dia mau meneliti tentang misalnya pengaruh satu obat-obatan atau satu humus, ya, terhadap tanaman. Dia buat 2 tanaman, yang satu tanamannya dikasih pupuk yang dicobakan, yang satu tidak. Nah, kalau secara objektif dia mengatakan oh ternyata pupuk ini menjadi sebab bagi pertumbuhan tumbuhan itu, gitu kan ya. Tetapi kalau dalam Islamic paradigm tidak, pertama diawali dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mudabbir, sebagai penguasa, sebagai pengatur yang menumbuhkan tumbuhan itu. Tetapi kemudian ada asbabnya, ada sebabnya, ada wasilahnya melalui pupuk itu. Nah, jadi ini yang kita tentang di positivisme ini, yaitu dia bebas nilai, padahal dalam Islam itu harus memiliki Islamic values. Wah, ini levelnya di master dengan PhD memang, tapi tidak apa-apa. Oke, next. Masih 5 menit lagi. Nah, berarti karakter dari penelitian kuantitatif tentu saja dia bicara tentang toolsnya adalah kuesioner. Jadi nanti kalau Pak Hasan mau meneliti tentang istilahnya kuantitatif, berarti ya dia toolnya adalah kuesioner. Tapi kalau namanya dia kualitatif, berarti dia observasi, interview, wawancara, kemudian nanti ada studi dokumen. Ya, kalau kita pengen tahu misalnya mau meneliti tentang marketing nih di SDIT, misalnya ada SDIT Tazkiyah di situ ya. Nah, maka apakah sistem marketingnya di sana itu sudah sesuai dengan Islamic marketing? Wah, ini bagian di marketing, atau mungkin sekarang yang di tren itu adalah digital marketing gitu ya. Nah, seperti apa? Values itu seperti apa? Tuh mungkin jangan-jangan tadi hanya nilai saja. Jadi pesan saya adalah jangan hanya menjadikan ekonomi syariah itu sebagai objek.
Ya, kalau objeknya ya udah penelitian berarti dia menggunakan apa ya? Menggunakan tool, ya, menggunakan alat ya untuk membedah ekonomi syariah. Jadi ekonomi itu hanya objek saja. Nah, ini yang kemudian banyak dilakukan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang barat ya. Kemarin salah satu ada internasional seminar, Islamic International Seminar di Lombok sana, ternyata tadi penelitinya adalah non muslim, seorang perempuan gitu ya dari Australia sana, dan dia expert di bidang apa? Ekonomi syariah. Ini tentu saja nih, berarti yang akhwat nih, ini harus maju nih, gitu ya. Harus seorang akhwat yang pakai jilbab yang syar'i gitu ya, berbicara secara internasional tentang ekonomi syariah. Gitu ya. Ini orang non muslim perempuan ya otomatis nggak pakai hijab ngomongin tentang ekonomi syariah di internasional seminar yang diadakan oleh Kemenag. Ini kan keprihatinan gitu loh. Mungkin ada bangga, oh keren dong Pak, ekonomi syariah itu hanya sebagai apa? Dijadikan sebagai objek penelitian. Ya hanya jadi objek saja. Lagi-lagi kita hanya jadi objek gitu. Kenapa kita nggak tadi merumuskan riset metodologinya, kemudian juga jangan dianggap sebagai sebuah subjek saja, apalagi sebuah teori, apalagi tadi hanya norma saja. Ini sangat ketinggalan zaman sekali gitu ya. Nah, kuesioner ya, ini berarti dia batasnya adalah menggunakan kuesioner. Kemudian kalau di kuantitatif dia tidak banyak memberikan peluang fleksibilitas. Jadi datanya populasinya sekian, kemudian sampling, kemudian nanti membuat kuesioner, instrumen-instrumen di kuesioner itu kita uji ya, kemudian nanti akan disebarkan. Sekarang sudah menggunakan Google Form, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi atau software di statistik gitu ya. Nah, ini ya penting. Kenapa? Karena memang ilmu ekonomi itu yang tadinya ilmu sosial kualitatif kemudian didominasi oleh ilmu eksak yang sangat kuantitatif. Bahkan sampai ke akuntansi ya, itu sebenarnya ilmu sosial gitu ya. Tapi sekarang semua dieksaktisiasi. Jadi dikuantifikasi. Tapi ini pemikiran lah ya, nggak ke teknis. Teman-teman mungkin tadi di sini mengharapnya langsung ke teknis, tapi nggak apa-apa ya, sebagai sebuah pemahaman. Nanti karena teknis itu bisa baca buku, bisa tanya ke dosen, bisa kita diskusi juga. Dan pembahasan lebih pada ke permukaan atau tidak mendalam karena dia kepada ini. Nah, ini karakternya banyak sekali ya. Metode ilmiahnya, sorry ini typing error ya. Jadi metode ilmiah gitu ya. Jadi kerangka pemikirannya itu kalau kuantitatif itu dia logis ya, kemudian argumentatif dan juga dia konsisten. Jadi kalau kuantitatif itu dia ada satu teori, kemudian dibuktikan teorinya di masyarakat, di objek, kemudian nanti memunculkan juga di awal dengan hipotesa gitu ya, deduksi dari kerangka pemikiran tersebut. Nah, verifikasinya ini dalam verifikasi dari hipotesis itu diuji dengan menggunakan tentu saja statistik. Prosedurnya bagaimana? Ya hampir semua menulis itu sebenarnya mudah gitu ya. Kalau di kuantitatif berarti yang pertama itu adalah identifikasi dulu masalahnya. Nah, makanya teman-teman di sini masalahnya itu mau apa? Ya mau tentang digital marketing, oke, tapi yang syariah lah ya, berarti Islamic digital marketing, atau mungkin di filantropi misalnya. Filantropi mau apanya? Ya kalau S1 ya strateginya saya sebenarnya udah cukup ya. Jadi strategi dari lembaga sosial, lembaga Islamic filantropi gitu ya. Walaupun nanti filantropi itu sebenarnya gini, filantropi itu sebenarnya bukan zakat. Zakat itu dia bukan filantropi karena zakat itu adalah kewajiban. Jadi nanti yang disebut dengan filantropi itu adalah sodakoh, kemudian wakaf, ya kemudian ya juga infak. Tapi kalau infaknya ke kerabat orang tua, ke istri, ke tanggungan itu juga bukan filantropi, itu memang kewajiban gitu ya. Nah, misalnya tadi meneliti tentang strategi dari fundraising ya, atau mungkin dari distribusinya itu. Nah, ini jangan hanya dijadikan objeknya saja, tapi betul-betul kita memahami, oh ternyata memang Islam itu sangat filantropi itu sangat tinggi sekali, sudah terbukti. Ya misalnya ini hipotesa ya, aksioma atau mungkin premis. Indonesia dengan mayoritas muslim ternyata terkenal di dunia itu sebagai negara yang paling dermawan. Gitu ya. Negara yang paling dermawan itu Indonesia. Kenapa? Ya mayoritas muslim. Berarti boleh dong kita bisa mengatakan bahwa mayoritas muslim di Indonesia itu dermawan. Nah, gitu ya. Itu ya perlu dibuktikan gitu ya. Nah, setelah identifikasi masalah berikutnya ini tugas-tugas dari mahasiswa semuanya adalah apa? Literatur review. Ini sedang buat
literatur review ya. Jadi cari 5 sampai 10 skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang membahas keyword yang akan kita lakukan, yang akan kita teliti gitu ya. Jadi lebih kepada apa? Literatur review. Sudah berapa penelitian? Ya, kalau S1 5 cukup lah gitu ya. Kalau S2 ya minimal itu 10 gitu ya. Dan levelnya juga harus nasional gitu ya. Terus kalau namanya kita umpamanya di master itu ya nggak bisa, masa kita udah tesis mau ngutipnya itu dari apa skripsi, kan nggak mungkin. Sama juga nih kalau jurnal, ya carinya jurnal level paling tinggi, berarti Scopus misalnya, international jurnal, baru jurnal yang Sinta 1, 2, 3, 4. Nah kalau kayaknya kalau di Taskiri ya apa jurnalnya minimal Sinta 2 lah ya, atau 3 gitu ya. Gitu. Kalau di Inais boleh lah Sinta 4 juga boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting ternyata kualitasnya bagus kok gitu. Jadi jangan juga terjebak ke Scopus gitu. Kita juga bukan orang yang istilahnya itu menuhankan Scopus gitu ya. Jadi seolah itu Scopus itu nggak itu ya. Oke, kemudian dikit lagi, masih ada berapa menit lagi nih. Kita lanjut dikit lagi. Udah lewat sih, 3 menit lagi. Ini metode kuantitatif, ada experimental research, ini bisa dieksak, ada correlation research, ada causal comparative design, ada survey research design, kemudian sifatnya penelitian itu bisa deskriptif, bisa korelasi, causal komparatif, ada action research, ada development research. Tapi kalau development research ini R&D, research and development itu biasa di level doktoral ya. Kemudian ada research eksperimen, ini biasa di eksak gitu ya. Kalau di ekonomi terlalu banyak gitu ya. Langkah-langkah ini menggunakan logiko, hipotetiko, verifikatif. Itu kuantitatif. Jadi pertama logik ya, logis, kemudian ada hipotesanya. Nah, hipotesa itu diverifikasi, dibuktikan dengan apa? Melalui instrumen yang ada. Prosedurnya bagaimana? Ini prosedur dari perumusan penelitiannya. Penelitiannya maksudnya adalah skripsi ya. Dari mulai perumusan masalahnya, hazanah keilmuannya, kemudian kerangka berpikirnya, deduksi koherensi karena ini kuantitatif, kemudian juga ada perumusan hipotesis gitu. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif dia tidak menggunakan hipotesa. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu adalah jawaban sementara terhadap objek penelitian yang kita lakukan. Misalnya saya mau meneliti tentang pengaruh brand ambassador terhadap peningkatan penjualan, atau sekarang lagi ngetren nih pengaruh afiliator atau influencer terhadap peningkatan penjualan produk tertentu atau kepercayaan. Wah, pasti dong hipotesanya ya adalah bayar mahal-mahal gitu ya. Bayar mahal-mahal brand ambassador nggak mungkin nggak ada peningkatan gitu, pasti pasti. Tapi kita buktikan juga bener gak nih, jangan-jangan ini biasanya untuk keputusan pengambilan, untuk keputusan misalnya penjualan dan cost operasional, biasanya udah bayar mahal tapi ternyata pengaruhnya cuma dikit gitu ya. Ngapain, mendingan ininya aja, karyawannya aja, atau mungkin yang lainnya untuk jadi brand ambassador. Tapi tren biasa influencer, kemudian juga afiliator, itu biasanya memang jadi tren ya. Nah, metode deskriptif ini beberapa, nanti kita bisa hari ini kan dari mulai metode deskriptif, kemudian ada komparatif, kemudian korelasi, kemudian survei, ada juga ex post facto, ada lagi true experiment. Kalau true experiment itu biasanya jadi eksak ya. Nah, misalnya saya ingin tahu tentang pengantar penelitian kualitatif ya. Nah, ini mencari ide penelitiannya. Kalau masih bingung dalam menetapkan metodenya, menyajikan hasil penelitian, how to analyze. Ini pembelajaran saya dulu ini ya. Baik, terima kasih. Itu dari saya. We can discuss about our topic today. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materinya, dan materinya juga sangat-sangat numpuk banget. Mulai dari mana tadi? Dari time management ya kan? Ya, time management itu penting. Itu hasil riset kita itu nggak boleh disimpan di perpustakaan doang, harus disebarin juga ke khalayak luas. Itu juga ada motivasi juga buat nulis. Kita bisa masuk surga sama skripsi kita.
Itu sampai nyambung ke paradigma filsafat positivisme, itu nyambung ke ekonomi Islam tidak boleh hanya jadi objek, dan masih banyak lagi pembahasannya. Tapi ini masih masih berupa pengenalan buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran gitu, yang masih penasaran praktisnya gimana sih sebenarnya buat kualitatif itu, nah nanti masih ada di seri kedua minggu depan dengan tema yang sama, insya Allah. Jadi jangan bosan ya buat hadir lagi nanti di pertemuan yang kedua. Oke. Mungkin ada teman-teman semua udah ada penasaran nih tentang metodologi penelitian. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh dari kolom chat atau dari raise hand juga nggak apa-apa. Format pertanyaannya tuh nama dan pertanyaan boleh. Nama underscore pertanyaan. Oke, dipersilahkan. Silakan kalau mau bertanya. Ya, sebelum nanti ditanya ya. Nanti gantian ditanya nih. Kalau akhwat biasa ditanya maharnya gitu ya. Kalau kita nanti ditanya man robbuka gitu ya. Harus siap tuh tahu jawabannya. Silakan teman. Ada nih Kak, Pak Ustadz, satu orang bertanya. Dari saudara Alan Raffi, pertanyaannya, saya ingin menyusun penelitian, namun masih belum menemukan topik yang baik. Lalu bagaimana cara menemukan permasalahan yang akan ditulis untuk bisa menentukan topik dalam penelitian? Wah, ini tanyanya umum sekali nih. Oke Pak, Ustadz mungkin bisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali dari Alan Rofi, yaitu ya umum nggak apa-apa. Kadang memang kalau teknis itu biasanya tidak butuh pertanyaan gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman semua juga nih yang belum paham nih, pertanyaannya adalah ini biasanya paling banyak ya kan itu ya. Biasanya itu adalah bagaimana, jadi dia sebutnya itu saya ingin menyusun penelitian namun masih belum menemukan topik yang baik, lalu bagaimana cara menemukan permasalahan yang akan ditulis untuk menentukan topik dalam penelitian gitu ya. Jadi menyusun penelitian ya, topik yang baik. Nah ini saya secara literal dulu nih ya. Topik yang baik, semua topik itu baik gitu ya. Tinggal pilihan topiknya ya. Tema sebenarnya ke tema dulu sih ya. Pilihan tema yang paling penting pertama itu adalah berdasarkan program studi ya. Jadi program studi kita apa? Ekonomi syariah ya. Berarti tema kita adalah tema ekonomi syariah. Itu yang globalnya. Kemudian setelah ekonomi syariah, kemudian apa? Ya elemen-elemen di ekonomi syariah. Misalnya perbankan, asuransi, properti, finance technology, atau mungkin juga ke NFT gitu ya. Nah itu topik-topik yang ada dalam ekonomi syariah. Berarti apa? Semua topik ekonomi syariah itu adalah baik. Nah ya itu literalnya dulu. Yang kedua, bagaimana cara menemukan permasalahan yang akan ditulis untuk bisa menentukan topik dalam penelitian. Nah berarti setelah topiknya, temanya ditentukan, topiknya juga ditentukan, berarti temanya mau apa nih? Tentang misalnya generasi dikit ke manajemen SDM, atau mungkin manajemen pemasaran, atau mungkin manajemen resiko gitu ya. Nah itu sangat mungkin. Oke, topiknya itu. Nah sekarang bagaimana cara menemukan permasalahannya? Nah secara teori itu memang gampang saja gitu ya, bahwa masalah itu adalah gap antara teori dengan implementasi ya. Sehingga ketika ditanya tentang bagaimana cara menemukan masalahnya, oh banyak cara ya, banyak cara, lebih ke arah teknisnya ya. Menemukan masalah pertama ya bisa, kalau tadi secara teori itu kan gap beda antara teori dengan implementasi ya. Itu masalah, tapi ada yang lebih penting. Masalah itu adalah memang apa, sesuatu ya, permasalahan itu sesuatu yang memang menjadi problem ya, utamanya nanti adalah academic problem. Bagaimana cara menemukannya ya, bagaimana cara menemukan permasalahan itu? Pertama
bisa membaca dari penelitian orang lain, literatur review ya. Nah, nanti di sana kita akan menemukan rekomendasi atau pembatasan dari penelitian orang lain ya. Jadi langkah pertama untuk menemukan masalah itu adalah membaca penelitian orang lain, khususnya dalam di bagian rekomendasinya ya, bahwa misalnya penelitian ini terbatas hanya 2 case tadi saja ya, sementara ya perlu ada penelitian lain terkait dengan ini dengan metode yang lebih luas lagi. Itu kita sudah menemukan tuh. Jadi permasalahan bisa ditemukan dari rekomendasi penelitian orang lain atau peneliti terdahulu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan FGD ya, FGD forum group discussion, atau bisa juga SGD ya, small group discussion. Jadi dengan diskusi dengan teman, dengan kelas, dengan juga dosen pembimbing, kita akan menemukan oh masalahnya ternyata ini gitu ya. Jadi lebih gampang ya ke dosen pembimbing lah, dosen pembimbing akademik terutama, atau pembimbing tesis atau skripsi. Kita akan tahu oh ternyata masalahnya itu adalah ini gitu ya. Itu yang kedua, FGD kemudian juga SGD ya, dengan teman sejawat, teman kelas, dan juga dosen pembimbing. Yang ketiga juga bisa kita lihat dari fenomena yang ada ya, fenomena yang ada misalnya di masyarakat yang tren, tapi trennya itu bukan sebentar ya, trennya itu dia akan berterusan ya. Misalnya tadi tentang influencer ya, tentang afiliator, tentang cryptocurrency, kemudian tentang digital money, kemudian juga tentang mungkin SDGs juga, kemudian tentang Islamic Management, Islamic Digital Economy, kemudian juga Islamic lifestyle misalnya, tourism gitu ya, kemudian juga sampai kepada mungkin destinasi pariwisata gitu ya, atau mungkin yang belum pernah disentuh misalnya sejarah. Saya suka di kajian tentang sejarah ekonomi syariah, kan di situ di TSG itu ada untuk pusat studi kitab klasik nih. Nah ini yang di ekonomi teman-teman mungkin sangat sedikit sekali risetnya nih. Coba mau meneliti, sebenarnya kita pengen tahu tentang kesejahteraan masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah ini biasanya oleh dosen pembimbing, apalagi yang positivistik nih, dia pasti akan ditolak gitu ya. Apaan meneliti begini gitu ya, tidak ilmiah gitu ya. Padahal apa penting, justru kita ingin tahu tentang sebenarnya masanya Umar bin Abdul Aziz itu mereka sejahtera uangnya, kaya, atau sejahtera imannya. Kan kita pengen tahu gitu kan ya. Nah, tapi kemudian wah nggak bisa, karena mereka tidak mengenal namanya tadi paradigma post positivisme dengan kualitatif data, dengan historical approach, dengan pendekatan sejarah gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terakhir yang ketiga terkait dengan menentukan topik juga ya. Biasanya nanti kalau sudah tahu oke, saya pilih topiknya ini gitu ya, maka kemudian yang paling penting itu adalah memilih topik itu dengan apa? Dengan cinta. Nah, ya, dengan sesuatu yang kita sukai. Jangan sampai nih orang saya sukanya IT, saya mau meneliti tentang sejarah, enggak gue banget gitu ya, enggak ana jidan gitu ya. Nah, berarti fintech ya, berarti saya meneliti tentang fintech dong gitu. Saya meneliti tentang saya senang kripto juga nih, atau saya senang indeks nih, saham nih, stock market misalnya. Saya bisa berjangka, saya backgroundnya mungkin di pesantren teman-teman nih, kitab turosnya itu kuat gitu ya, udah riset di kitab turos saja, why not gitu ya. Cuman memang ada beberapa dosen tadi yang positivismenya tinggi, seolah-olah itu harus ekonomi yang kuantitatif. Nah ini kita membawa nih teman-teman juga paradigma yang jangan hanya kuantitatif gitu, walaupun pembahasan kita itu kuantitatif, jadi merombak mindset kita nggak apa-apa juga nih ya gitu. Jadi minimal temanya dari yang kita suka, kemudian juga datanya itu yang kita bisa mudah dicari. Wah, saya pengen keren nih dong, saya pengen riset wakaf misalnya di UK misalnya. Wih, keren banget gitu ya. Tapi nggak mungkin ke sana. Ya kalau duitnya banyak sih boleh aja ya. Teman-teman di Tasya kan punya duit, insya Allah bisa ke UK gitu, atau mungkin yaudahlah yang deket aja lah, saya jalan-jalan. Saya pengen lihat tentang manajemen wakafnya, atau mungkin Islamic Economic di Singapura misalnya. Ya boleh aja gitu ya. Tapi sekarang sempadan juga belum dibuka gitu ya, sehingga ya riset di sana tidak mudah gitu
ya, sehingga kemudian ya kayaknya nggak kurang reliable lah gitu ya, sehingga udahlah penelitian di Indonesia saja. Aduh, Indonesia luas sekali, saya pengen neliti ini tentang kerusakan alam SDGs di Papua, jauh juga gitu ya, biayanya perlu juga. Udahlah akhirnya di Jabodetabek aja lah gitu, atau ada yang di Bogor aja. Ini juga jadi pilihan. Jadi tema yang kita suka, topik yang kita suka, kemudian topik atau data dari topik atau tema itu mudah didapatkan, dan juga nanti tenaga, waktu dan juga biaya itu menjadi pilihannya. Itu dalam menentukan topik dalam penelitian. Yang pertama adalah prodi, program studinya ekonomi syariah. Yang kedua itu adalah topik yang kita sukai. Kemudian memang di sana ada big problem, ada academic problem. Kemudian juga kita suka dengan tema itu, datanya kita bisa dapatkan ya, tidak terlalu sulit lah gitu ya. Kemudian juga kita bisa riset di sana. Oke, terima kasih untuk Alan, Raffi. Yang lainnya silahkan, yang di chat room dulu kali ya. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Semoga terjawab ya Saudara Alan Raffi. Jadi intinya tuh buat menemukan masalah itu banyak. Bisa baca-baca literatur sebelumnya, diskusi sama dosen atau sama rekan, atau mengamati ya keadaan lingkungan sekitar juga bisa. Asalkan jangan buat masalah sendiri aja atau cari-cari masalah ya. Iya, kalau nulis skripsi itu sama nulis tesis itu dia cari-cari masalah, harus cari masalah nih. Yang penting jangan buat masalah sama dosen pembimbing aja. Iya, Bahaya itu. iya. Kalau pesan saya kalau jadi apalagi kalau skripsi ya, tesis saja itu biasanya udahlah nurut pembimbing aja. Bahkan di level doktoral, saya bantuin teman di UIN Jakarta itu tentang pemberdayaan UMKM gitu ya. Dia dosennya tuh pengennya pakai kuantitatif, dia pengennya tuh pakai Makosid Index gitu. Sementara mahasiswanya itu dia backgroundnya itu pesantren gitu kan ya. Aduh, gimana Prof katanya gitu. Akhirnya ya gontok-gontok kan jadi lama akhirnya gitu. Nah, ya harusnya kita sampaikan ya, memang kalau kuat di kuantitatif ya lanjut kuantitatif, tapi kira-kira kalau nggak bisa, kemudian dosen pembimbing juga lebih open tadi dari sisi paradigmanya, ya lebih bagus ya memang yang masalah yang memang kita bisa teliti. Jadi ikut dosen saja dulu lah, taklid dulu lah gitu ya, jadi agar lebih mudah. Jangan ngeyel gitu ya, kamu belum apa-apa udah ngeyel. Dosen pembimbing biasa udah ilfil duluan tuh gitu, jadi ikut aja dulu gitu ya. Karena dosen yang baik, dosen pembimbing yang baik juga nggak bakal mematahkan gitu ya. Kamu nggak boleh penelitian gini, nggak cocok, sesuai, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada fasilitator dan mengarahkan. Nah itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Pertanyaan berikutnya, ini ada dari Khadijah. Pertanyaannya, Afan, Pak, izin bertanya. Dari data kuantitatif itu berkaitan dengan angka. Namun, bagaimana jika data kuantitatif yang ingin kita olah justru datanya sangat rahasia, seperti data perbankan? Lalu bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini namanya the art of research gitu ya. Seni dalam meneliti. Betul. Apalagi perbankan ya, perbankan itu dia punya rahasia perusahaan. Sebenarnya perbankan saja, semua perusahaan juga punya rahasia perusahaan. Kalau membocorkan juga dia kena hukum tuh gitu ya. Nah, peneliti sebenarnya, kalau namanya peneliti itu bebas gitu ya, bebas untuk meneliti berbagai perusahaan. Tapi kemudian di sana juga ada etika meneliti. Nah, yang ditanya-tanyakan tentang bagaimana cara kita mendapatkan data, atau sebelumnya dulu tentang data yang justru sangat rahasia. Berarti betul bahwa peneliti dia hanya meneliti terutama nanti yang di kuantitatif nih, ya dia hanya meneliti ya data yang memang bisa diakses secara publik ya, sehingga ya paling banyak itu ya kalau kuantitatif itu ya laporan keuangan, yang itu pun laporan keuangan yang sudah publik gitu ya. Kita nggak tahu ini laporan keuangannya bener nggak nih, ini orang akuntansi tuh biasa yang tahu gitu ya. Jadi terkait dengan rahasia dari objek penelitian, maka secara etika itu memang tidak boleh dipublis, tidak boleh diterbitkan, atau tidak boleh, kita nggak usah masuk ke sana. Misalnya kita membuat penelitian di misalnya di perbankan gitu ya, otomatis data konsumen itu, data nasabah itu tidak akan dikasihkan, itu adalah rahasia bank. Ya udah, kita jangan ngambil yang di Nah, kita cari yang bisa diteliti saja gitu. Tapi itu kuantitatif. Kalau kualitatif sebenarnya dia bisa lebih mendalam. Nah, tapi kemudian ketika data itu pun kita
dapatkan, misalnya saya juga dapat banyak data dari salah satu BPRS di Bogor ini, semua laporan keuangan karena saya dapat dari pemegang sahamnya gitu ya, sehingga laporan keuangan sampai kepada, mungkin ini rahasia gitu, jadi pemilik-pemilik saham itu disebutkan sampai nominalnya di satu BPRS di Bogor Barat sini gitu ya. Itu rahasia, tapi kemudian gimana caranya? Ya ada caranya juga, banyak sekali ya penelitian yang dia tidak menggunakan menyebutkan nama instansinya. Jadi Bank XX, aduh jangan Bank XX ya, Bank QQ, aduh jadi enak juga Bank QQ ya. Pokoknya Bank ABC ya, Abata gitu ya. Jadi caranya walaupun itu adalah data rahasia, maka kita samarkan namanya menjadi Bank Abata gitu ya. Kalau Pak Syafiq kan ada Abatasa ya, atau Abatasa, Abata Consultant gitu ya, atau apa gitu ya. Nah itu jadi kita samarkan dan itu boleh. Ini banyak sekali di ilmu sosial, apalagi misalnya ada risetnya Clifford Geertz. Dia meneliti tentang santri, priayi dan abangan di Indonesia. Penelitiannya itu sebenarnya dinamanya itu di Mojokerto ya, tapi karena dia tidak mau membawa ya bagian dari rahasia itu di sana, sehingga dia dirubah menjadi Mojokunto. Gitu ya. Jadi nama pun ya kita tahu loh, di kepolisian semua juga sama, terdakwa AW gitu ya, terdakwa SX gitu kan, semuanya pakai inisial, dan itu adalah juga etika dalam meneliti. Oke, itu dari sisi data yang sifatnya rahasia. Jadi memang nggak semuanya yang rahasia ya nggak usah. Itu kita selalu kita sampaikan, kecuali nah tadi yang paling penting bagaimana mendapatkan data. Nah lagi-lagi ini juga seni. Kalau orang luar itu biasanya memang sangat sulit sekali mendapatkan data. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita mau meneliti, cari perusahaan yang kita mungkin ada kenal, atau mungkin kita ada teman di sana, ada saudara kita, atau mungkin punya bapak kita gitu ya. Kalau punya bapaknya kayaknya agak kurang objektif, biasanya tidak recommended biasanya itu. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Ya pertama ya berarti kita cari koneksi yang bisa mendapatkan data. Misalnya saya juga bantu teman di Pasca Tazkiyah juga. Beliau adalah risetnya itu tentang penelitian tentang wakaf di PWU. Saya sebutkan saja di Bank Muamalah dengan di Bank BNI Syariah dulu, berarti sekarang BSI. Nah karena dia orang dalam, jadi dia punya datanya lengkap tentang wakaf uang di satu dia yang kerja di Bank Muamalah, yang satunya lagi teman dekat dia juga, pengelola juga di BNI Syariah dulu, sekarang BSI. Nah data seperti ini berarti memang karena dia orang dalam, atau mungkin ya teman atau saudara yang bisa didapatkan, itu akan lebih valid datanya. Tapi kalau tidak ya berarti ya sudah, berarti kita gunakan ini saja, data yang memang bisa diakses secara publik. Jadi bagaimana cara mendapatkan datanya? Dengan bagaimana kita menguasai seni dalam meneliti. Ya kadang seni itu membutuhkan pengorbanan. Saya selalu menyampaikan, kalau di levelnya master, magister dan doktoral itu harus berdarah-darah tuh dalam meneliti itu. Berdarah-darah dalam artian itu perjuangannya terus bener-bener gitu ya. Kalau cuman santai-santai udah nggak zaman tuh. Ya rebahan, ya kalau rebahan dapat duit sih nggak apa-apa. Ya saatnya uang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja cari uang. Ya boleh sih sebenarnya, tapi sisi yang lain tidak support sektor real gitu ya. Satu lagi saya mau cerita gini. Jadi tadi yang sebut berdarah-darah termasuk juga skripsi juga nih. Jadi perjuangannya kenapa? Karena saya agak prihatin dengan beberapa generasi muda, kecuali ya selain yang di Tazkiyah lah gitu. Jadi mentalnya tuh mental kerupuk kehujanan gitu ya. Kuliah kadang males gitu ya. Udah masuk juga yang di kelas itu cuma jasadnya doang gitu ya, ruhnya itu nggak tahu kemana-mana gitu ya. Nah ini jadi mental baja, mental pemberani, mental pejuang, mental mujahid ya. Kami di HRD Syariah dengan Pak Agus Siswanto dengan Pak Fahri dosen di Tazkiyah itu membuat namanya, salah satunya adalah etos kerjanya itu adalah jihad sebagai etos kerja. Nah ya, jihad sebagai etos belajar gitu ya. Nah, kita bisa cerita, tadi saya cerita tentang kita motivasi kita untuk belajar itu lebih penting kalau menurut saya. Oke, itu ya cara mendapatkan datanya. Silakan, hampir yang terakhir dari Intinya siapa? jangan menyerah buat dapat Oh iya betul, never give up gitu ya. Oke, ya hitung-hitung jihad lah ya.
Iya, bukan itu emang jihad ini. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah fi sabilillah. Jadi kita jihad nih ala almir ulul albab nih. Ya namanya juga udah ulul albab nih, udah keren banget nih. Ya, silakan lanjut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir ya, Ya, oke. dari saudara Al-Tof Mubarak. Mhm. Afwan Ustadz, izin bertanya, untuk mencari datanya sendiri, lebih bagus yang mana ya? Antara data sekunder atau data primer dalam kurung kuesioner? Terima kasih. Oke, ini ya sebenarnya nggak usah dijawab sih, karena udah jelas tuh. Namanya juga primer dengan sekunder, gitu ya. Namanya primer dengan sekunder ya udah beda tuh ya. Pasti yang utama ya primer lah gitu ya. Sekunder ya second yang kedua gitu ya. Tapi bukan itu sih maksudnya. Jadi lebih sekunder di sini maksudnya adalah data yang sifatnya tadi kayak semacam apa ya? Pokoknya data dari tangan kedua lah, second hand gitu ya. Dari data yang sifatnya, soalnya di sini ada kurung kuesioner gitu ya. Nah, maka saya katakan ya yang lebih utama jelas yang kuesioner ya, karena kuesioner itu secara kuantitatif itu lebih bisa dipertanggungjawabkan tentu saja dengan tes dari reliabilitas, kemudian ada tes untuk validitasnya, termasuk tes instrumen pertanyaannya, sampai tes kepada heterodeksitasnya. Nah, itu harus tuh. Jangan sampai ini kuesioner misalnya di Google Form, ini yang ngisi siapa nih? Jangan-jangan istrinya, jangan-jangan anaknya, jangan-jangan tetangganya, biasa jangan-jangan sekretarisnya, bawahannya. Nah, itu kan enggak ini. Makanya nanti harus ada tes, beberapa tahapan tes dalam kuesioner yang kita sebarkan. Nah, tetapi juga kembali juga kepada sumbernya gitu ya. Objeknya ini apa? Kalau objeknya memang nggak bisa data primer ya berarti ya boleh pakai data sekunder gitu ya. Jadi jawaban pertama adalah ya data primer itu lebih utama daripada data sekunder. Tetapi kemudian satu side lainnya bahwa data primer juga bisa menjadi data utama juga ketika memang data sekunder tadi bisa menjadi data yang penting juga, yang utama ketika data primer itu memang kita tidak dapatkan dan sulit untuk mendapatkannya. Misalnya tadi di historical approach saya mau meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya pasar di masa, atau mungkin ekonomi, saya suka sejarah nih ya, ekonominya Kesultanan Banten gitu ya. Maka berarti harus menemukan tulisan di masa itu, atau tadi masa Umar bin Abdul Aziz, berarti saya harus meneliti tentang data primernya adalah data buku yang ditulis sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz. Kan udah nggak ada, udah susah gitu ya. Udah berarti di data sekundernya mungkin di tahun-tahun 10 tahun 100 tahun setelahnya, itu namanya data sekunder. Berarti ya udah data sekunder itu karena memang data primer itu tidak ditemukan. Data primer paling utama, tetapi ketika data primer tidak ditemukan karena tidak bisa didapatkan karena satu dan lain hal, bisa menjadi menggunakan data sekunder. Oke, terima kasih. Itu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Oke, insya Allah terjawab ya pertanyaannya. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke mungkin masuk ke ini ke acara selanjutnya, ada acara lain selingan gitu kan. Kayak kita kayak ice breaking gitu. Ada sebuah quiz untuk para teman-teman semua yang insya Allah nanti bakal dipandu sama moderatornya, sama pengurusnya, petugasnya. Nanti linknya akan di-share di kolom chat. Oke, insya Allah seru kok. Itu juga materinya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Intinya nggak bakal terlalu susah dan juga nggak bakal ngebosanin. Oke, linknya udah ada di kolom chat, boleh diklik oleh para peserta sekalian. Insya Allah nanti kita bakal mulai kalau sudah banyak yang bergabung.
Oke, apakah masih ada yang ingin bergabung lagi? Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi untuk bergabung. Link sudah ada di sini, di kolom chat. Ya. Oke, sudah kita mulai permainannya. Bersiap, sedia.
Oke, kuisnya sudah selesai. Selamat pada juara 1 dan juara 2. Keren. Pada juara 1 dan juara 2, boleh nanti di kolom chat menghubungi nomor yang tertera di kolom chat dengan format nama underscore juara. Contoh Eka underscore juara. Gimana kuisnya? Seru gak? Susah gak kuisnya? Gak kan ya? Relate kan sama yang namanya ekonomi. Jadinya masih bisa lah kita kan. Ini jumlah yang salahnya dan jumlah yang benernya. Wah, keren. Yang juara 1 keren juga tuh. Keren banget tuh juara 1. Asik. Yang juara 2 juga keren. Oke, langsung aja kita ke acara terakhir, yaitu acara closing statement dari Ustadz Abdurrahman Wisno. Kepada Ustadz Abdurrahman Wisno dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya dari materi yang sudah dijabarkan tadi. Afwan Ustadz, mungkin bisa memberikan closing statement sebelum ditutup. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia nih di T-Smart. Baik, closing remark dari saya bahwa pertama kita harus yakini bahwa kuliah adalah bagian dari ibadah. Demikian juga menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga harus diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah bagian dari ibadah, maka prosesnya harus kita nikmati. Dalam artian, ketika kita menulis skripsi, tesis, atau disertasi, gitu ya, maka kita mungkin penuh perjuangan, mujahadah, kemudian juga berdarah-darah, maka itu nikmati sebagai proses perjuangan sehingga kita jadikan itu sebagai fisabilillah. Yang kedua, yang ketiga, riset metodologi yang kita pilih, pemilihan dalam objek penelitian ini terkait dengan prodi kita yaitu ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah, sehingga konten, topik, tema dari skripsi kita itu juga akan fokus kepada nilai syariah itu sendiri, minimal ada landasan syariahnya. Nah, kemudian Islamic paradigma Islam ya sebagai satu opposite dari positivistik yang memunculkan adanya kuantitatif riset ya dengan data kuantitatif, itu juga menjadi satu pilihan kita dalam membuat sebuah penelitian khususnya di prodi ekonomi syariah. Paradigma positivistik dengan kuantitatif itu tetap kita bisa gunakan ya dengan objek yang memang sesuai menuntut kita untuk membuat sebuah riset pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif dia harus dianalisis menggunakan juga aplikasi software sehingga ya mahasiswa harus bisa menguasai software ini ya, dan dengan pendekatan baru banyak sekali software tidak hanya terbatas pada SPSS. Nah, dalam proses pemilihan masalah, identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan penelitian, ya perumusan masalah dengan juga merumuskan hipotesa yang nantinya akan memilih 1-2 teori, korelasi, deskriptif, evaluatif, yang kemudian nanti kita verifikasi ke lapangan untuk dicari pembuktiannya sehingga akan menjadi sebuah riset yang bisa bermanfaat ya, tidak hanya untuk kelulusan kita tetapi juga untuk bangsa, agama dan juga negara tercinta.
terakhir, proses menulis tesis dengan berbagai pendekatan baik kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method itu wajib untuk ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mengikuti paradigma pragmatisme, membuat skripsi atau tesis hanya ingin lulus sarjana ekonomi atau magister ekonomi, sehingga justru kita akan kehilangan satu tujuan yang paling sentral, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Keep searching, keep studying, keep istiqomah. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih pada Ustadz Abdul Rahman Yusno atas closing statement-nya, yang insya Allah itu sudah mencakup seluruh materi tadi yang dipresentasikan. Nah, sekarang sebelum kita pergi, ada sedikit nih Ustadz, sebuah kenang-kenangan dari kami semua pada Ustadz, berupa sertifikat yang insya Allah akan diberikan oleh Ketua Pelaksana kita, Saudara Iqbal Mahendra. Pada Saudara Iqbal Mahendra sebagai selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara dokumentasi. Pada teman-teman semua yang mungkinnya bisa membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Atau ada yang mungkin prepare dulu kameranya, boleh juga. Kita tunggu kira-kira sekitar 2 menitan buat mempersiapkan. Oke, mungkin sudah bisa diambil gambar oleh petugasnya untuk ambil fotonya. Dipersilakan kepada petugas. Baik, langsung aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada petugas yang telah mengambil foto kita semua. Semoga fotonya bagus. Nah, pada peserta juga dibolehkan juga untuk menutup kameranya lagi. Atau mungkin ada yang masih membuka kamera juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Kita sudah membuka sesi ini dengan salawat, puji pada Allah SWT, dan juga bacaan Quran. Nah, kita juga akhiri sesi ini atau acara kita ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Noval Zuhdi. Pada Saudara Noval Zuhdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب
قضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih kepada saudara Nova Juhdi untuk pembacaan doanya. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke penghujung acara yang paling ujung sekali, yaitu penutupan. Saya selaku moderator dan MC mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman semua, mewakili juga panitia semua. Minta maaf juga pada para hadirin. Bila ada satu hal atau dua hal yang tidak berkenan di hati, saya undur diri. Nah, sebelum saya undur diri, mari kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini udah panitia semua ya, udah nggak ada peserta lagi. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk